Oke, baik. Next question please. Kita ke sudah ada 85 pertanyaan Bante. Luar biasa, ini belum sempat kita jawab sudah 2,5 jam kita ini Bante. Ya. Baik, saya akan bacakan ya dari Eni. Anak saya cowok 18 tahun memiliki hubungan kurang baik di dalam keluarga. Tidak suka atau dendam kepada orang tua sifatnya dan sudah tidak mau berbicara kepada kami orang tua dan adik-adiknya. Mengatakan kami bukan orang tua yang baik terhadap adik-adiknya juga. Oh, ini iri terhadap adik-adiknya. Padahal kami sangat menyayangi dia dan selama ini dia juga sakit sinus akut sakit-sakitan. Dia menyalahkan semua ini kepada kami. Keputusan yang kami buat di masa kecil maupun saat sekarang termasuk menyalahkan. Tidak mau mengobati sakitnya katanya. Mohon saran Bante dan Pak Adi. Silakan Bante. Iya, ya kasihan juga punya anak yang kebetulan sakit, cuman dia juga mungkin sulit menerima kondisinya yang sakit itu, mungkin juga karena dia masih masa remaja ya, 18 tahun, masa memberontak, jadi dia suka menyalahkan orang lain. Hal ini ya wajar saja, artinya ya untuk anak-anak seusia itu mungkin saja masih bisa menyalahkan yang lain. Nah sekarang problemnya adalah bahwa kalau sekarang anak menganggap orang lain salah, kadang-kadang karena dia juga bisa jadi kurang memahami hidup ini sebetulnya dari cara berpikir kita. Jadi orang lain benar atau orang lain salah sebetulnya dilihat dari sudut pandang kita. Kalau orang lain itu misalnya orang tua sudah merawat, orang tua ya sudah melakukan yang semampunya yang dia bisa, karena orang tua kan bukan serba bisa. Orang tua sudah melakukan yang semampunya, anak masih menganggap salah. Lalu kita jadi ingat juga mungkin yang dikatakan oleh Pak Po, nanti ayatnya, oh kita duduk di celah, berdiri juga di celah. Artinya bahwa orang tua, kalau anak ini sudah nggak suka sama orang tua, apa saja yang dilakukan oleh orang tua itu juga salah. Memilih dokter A misalnya, atau memilih keputusan A misalnya. Wah, orang tua ini nggak ngerti apa-apa, milihnya A. Memilih B juga salah, memilih C juga salah, karena prinsipnya mungkin dia nggak suka dengan orang tua. Ibaratnya orang pakai kacamata hitam, sehingga dia melihat dunia ini ya hitam semua. Dia melihat orang tua apa saja yang dilakukan salah, berdiri salah, duduk salah, ngomong salah, nggak ngomong ya salah. Nah sekarang bagaimana menjembatani hal ini? Kebencian tentu tidak akan berakhir dengan kebencian. Kebencian itu justru akan berakhir dengan cinta kasih. Artinya bahwa kalau sekarang kita juga nggak suka sama anak itu, kita juga marah, ya aku ini sudah berjuang habis-habisan, ngapain kamu kok malah tetap nggak suka sama saya, kamu masih menyalahkan saya. Kebencian dilawan kebencian, akhirnya terjadi perpecahan. Mungkin anak itu malah jadi keluar dari rumah, nggak pulang, dan lain sebagainya. Nah, jadi sekarang bagaimana? Cinta kasih. Bahwa anak ini lahir di dunia ini kan juga karena orang tua. Sekarang anak ini punya kelakuan yang tidak baik. Berarti sekarang saya tugas sebagai orang tua adalah tetap memberikan pikiran cinta kasih kepada dia. Jadi kita kalau muncul jengkel sekali, karena namanya orang tua juga manusia, toh dia jengkel sekali, waduh anak ini kalau tahu begini dulu nggak aku lahirkan ini. Tapi ya sudahlah, semoga kamu bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Kita pertama adalah memancarkan cinta kasih dulu kepada anak. Yang kedua, kita mengajak dia kalau bisa berkomunikasi dengan dia. Jadi kita bertanya, kenapa sih nak, kamu kok selalu menganggap kita salah? Terus nih, kalau menurut kamu sekarang yang benar gimana? Sudah, saya turuti dah. Kamu sekarang menurut kamu yang benar gimana? Mungkin dengan cara itu ada terjalin komunikasi. Atau mungkin kita menggunakan orang ketiga. Jadi anak ini nurutnya sama siapa sih sebetulnya? Mungkin sama orang tua dia nggak nurut, tetapi sama kakaknya mungkin dia lebih nurut, atau dia sama pamannya atau sama neneknya dia nurut. Oke, kita lewat orang lain saja, mungkin neneknya. Tolong dikasih tahu lah ini anakku, aduh kita sudah habis-habisan berjuang
sudah habis-habisan untuk mengusahakan dia yang terbaik, masih aja dia nggak mau, masih aja dia nyalahkan. Nah, mungkin dengan orang ketiga yang memberikan nasihat bisa, dan sekaligus karena usia bertambah, pengalamannya bertambah, mungkin juga pola pikirnya dia juga berubah, ya. Jadi nomor satu, jangan dilawan dengan kebencian, tapi lawanlah dengan cinta kasih, sering memancarkan cinta kasih kepada anaknya, terutama kalau kita sedang berpikir negatif. Yang kedua adalah dengan memberikan komunikasi yang lebih banyak kepada anak-anak. Jadi memberikan waktu yang lebih banyak untuk berkomunikasi kepada anak, supaya kalau terjadi kesalahpahaman, lebih mudah diselesaikan. Kemudian yang ketiga, cobalah mencari orang lain yang siapa tahu bisa memberikan nasihat yang lebih baik kepada anak, untuk memperbaiki hubungan, untuk lebih terbuka hubungan dengan orang tua. Dan sambil menunggu usianya juga bertambah, menjadi dia lebih dewasa dan matang. Karena ini sekarang masih usia puber, usia remaja. Saya kira begitu. Silakan Pak Bu, atau mungkin Pak Adi pasti nampaknya yang lebih baik. Baik, silakan Dr. Adi. Oke, terima kasih. Saya tambahkan sedikit saja ya. Dari pengalaman saya membantu klien saya. Jadi ceritanya begini. Ada seorang klien, sepasang suami istri datang ke saya dan mereka menceritakan anak mereka yang saat itu SMP ya, umur 15 kalau nggak salah itu sama bapaknya tuh bencinya luar biasa. Jadi si papa ini sampai sedih, sampai nangis-nangis, sampai frustrasi. Si papa nyalakan si mama nyalakan papanya, udah pokoknya rame dah. Terus saya bilang sama si papanya, yang kamu harapkan ini apa? Dia bilang, ya saya mau anak tuh mau sama saya. Soalnya setiap kali kalau saya masuk kamarnya, itu pasti saya dimarah, saya dimaki, saya diusir. Nah ini kan saya papanya loh, ini kan rumahnya rumah saya ini. Loh saya masuk kamarnya kok diusir. Saya bilang, oke. Perhatikan baik-baik bagaimana vibrasi pikiran bekerja, saya bilang. Coba kamu tutup mata, saya bilang, kamu tutup mata. Sudah. Terus kamu coba pura-pura bayangkan kamu tuh masuk ke kamar anakmu. Sudah terbayang rumahmu sudah. Kamu coba pura-pura melangkah jalan dan sekarang mau masuk ke kamar anakmu. Kamu tuh anakmu ada di dalam kamar. Iya. Perasaanmu tuh gimana? Yang muncul di pikiranmu tuh apa? Wah, yang muncul di pikiranku nih marah. Loh kenapa kok marah? Ini mesti nanti pasti aku diusir ini. Pasti nolak, pasti nggak mau. Terus saya bilang buka mata. Ya itu yang bikin masalah. Karena kamu mengirimkan vibrasi negatif ke anakmu. Tolaklah saya, jadi saya bisa marahlah saya, usirlah saya. Terus dia bilang, loh terus solusinya bagaimana? Saya bilang ya Anda harus mengubah pikiran Anda terhadap si anak. Jadi bagaimana? Ya saya bilang, ya sudah, tutup mata lagi, ulangi saya bilang. Coba kamu bayangkan waktu anak ini masih kecil, waktu kamu masih merasakan, aduh senangnya gendong dia di pelukanmu, gimana? Bisa, waktu dia kecil, oke. Gimana perasaanmu kalau kayak gini? Aduh ini senang banget hatiku, bahagia. Saya bilang, naikkan perasaanmu ya, naikkan perasaanmu intens sekali sudah enak. Tetap pegang perasaan ini. Sekarang pura-puranya ini, kamu yang sudah anakmu besar, kamu bawa perasaan bahagia ini, cinta ini, kamu sekarang coba mendekati anakmu, masuk ke dalam kamarnya sekarang. Anakmu yang sudah SMP ini. Gimana perasaan? Senang saya. Bagaimana? Oh, satu hal. Sebelum masuk ke kamar, saya bilang, kamu bayangkan anakmu di depan kamu, anakmu yang dewasa ini. Sudah. Coba kamu kirimkan perasaan cinta yang kamu rasakan ini sebenarnya kan meta bawana kan sebenarnya. Kamu pancarkan cinta kasih ini kepada anakmu. Gimana? Iya, saya lihat wajahnya tersenyum. Ya sudah, setelah lihat wajahnya tersenyum sudah enak, kamu juga enak. Sekarang kamu bayangkan masuk ke kamar anakmu. Terus bagaimana anakmu reaksinya? Baik tuh. Sebelumnya marah-marah, ngusir-ngusir. Nah, terus saya bilang buka mata. Tugas kamu adalah sebagai orang tua, suami istri, saya bilang, setiap hari ya mau tidur ataupun bangun tidur, kebetulan dia seorang Buddhis ya, kalian mereka Buddhis, duduk tenang, lakukan meditasi cinta kasih, pancarkan meta ini kepada anakmu. Lakukan setiap hari minimal sehari sekali, kalau bisa 2 kali 3 kali lebih bagus. Jangan nawar, saya bilang. Ya jadi anaknya enggak jumpa saya. Nggak sampai seminggu ya, Bante ya, Pak Dr. Po.
saya di WA oleh istrinya. Ini mereka kan kenal saya. Jadi di WA istrinya bilang, Pak Adi, saya tidak tahu apa yang Pak Adi lakukan, tapi ini anak kami sekarang ini sama papanya ngalem. Baik, loh, itu kan progres yang bagus dong. Ya sudah, seminggu lagi saya diupdate lagi kondisinya. Oh, saya tidak tahu harus sedih atau bahagia, dia bilang. Loh, kenapa? Saya bilang, anak kami lagi sakit. Terus, tapi ini anaknya tuh minta papanya nemenin, minta papanya masakan spaghetti, minta papanya yang cerita, ngobrol sama dia. Saya bilang, ini adalah berita yang sangat baik. Update yang terakhir saya terima sekian tahun yang lalu, bapaknya jemput anaknya pulang sekolah, kemudian sudah sore kan pulang sekolah, mampirnya di sebuah kayak depot atau warung atau resto lah mereka makan. Waktu mereka lagi duduk sambil makan ngobrol, tiba-tiba ada teman papanya datang. Papanya ketemu sebentar, jabat tangan, ngobrol-ngobrol sebentar, terus teman papanya pergi. Terus waktu papanya duduk lagi mau lanjut makan, si anak perempuan ini panggil pelayannya, sini Mas atau Mbak, tolong makanan ini dibungkus. Bapaknya bilang, loh, saya ini belum selesai makan loh. Dia bilang, apa? Saya tadi lihat Papa nggak nyaman sama temannya Papa. Wajahnya Papa tuh nggak enak. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi saya tahu Papa hatinya nggak nyaman. Buat apa kita kumpul sama orang gitu kalau Papa nggak nyaman? Udah, bungkus saja Pak, kita makan di rumah dengan hati yang lebih nyaman. Kata mamanya apa? Belum pernah anak ini menunjukkan empati seperti ini pada papanya sebelumnya. Nah, itu terjadi karena persepsi orang tua berubah. Orang tua mengirimkan meta terus-menerus. Dan sekarang ini anak yang sangat baik. Jadi persepsi kita akan membentuk si anak. Ya, itu satu. Satu lagi, ada anak yang sudah 3 bulan nggak mau sekolah. Pokoknya nggak mau sekolah. Anak SMA kelas 1. Mama papanya pusing. Saya bilang sama mamanya, udah gini aja. Kamu setiap pagi, ya dia seorang Kristen, saya bilang, kamu ada nggak saat teduh? Ada, pagi-pagi jam 5 saya bangun, saya biasanya saat teduh saya doa. Oke, kamu doakan anakmu, kemudian setelah itu kamu bayangkan anakmu tuh pergi ke sekolah. Pikiranmu tuh harus pikiran anakmu yang mau sekolah. Lupa, tapi kan dia sudah 3 bulan nggak mau sekolah. Iya, karena pikiran kamu terus memancarkan kamu nggak sekolah. Yang dia lakukan konsisten, nggak sampai 1 minggu, anak ini pagi-pagi kedok-kedok pintu kamar mamanya, dan saya sudah pesan, kalau nanti dia kedok-kedok pintu kamarmu dan minta disiapkan seragam atau makan pagi, kamu harus bilang, oke, bagus kok, sekarang waktunya sekolah. Jangan bilang gini, loh, Dungaren, tumben, udah 3 bulan gak mau sekolah, sekarang tiba-tiba mau sekolah. Ini nanti Surabaya hujan besar, banjir loh. Ojo loh, saya bilang, gak boleh lakukan itu. Apa yang terjadi? Anak ini berangkat sekolah. Kenapa? Karena orang tuanya punya ekspektasi, pengharapan positif yang dipancarkan kepada anaknya lewat komunikasi batin. Jadi kita sebagai orang tua perlu introspeksi lah. Ya, memang kita nggak sempurna. Ya, kita sempurna karena tidak sempurna, kan begitu. Ya, jadi kita perlu melihat juga dari perspektif anak. Dan besar kemungkinan, saya tidak tahu, tapi besar kemungkinan dari apa yang saya temukan, kondisi sakit-sakitnya anak ini, terutama sinusnya, itu biasanya disebabkan oleh emosi yang intens. Nah, kemarahan yang ada di dalam dirinya dia itu akan bisa mempengaruhi kesehatannya secara signifikan. Demikian, Dr. Po, terima kasih. Iya, jadi ini hipnoterapis merangkap dukun juga ya. Dukun yang positif dalam pengertian akademik begitu ya, saintifik, ilmiah tadi yang disampaikan. Jadi penonton yang kami hormati di YouTube maupun di Zoom, tadi kedua narasumber sepakat dengan satu hal, kebencian tidak akan berakhir jika dibalas dengan kebencian, tapi ia akan berakhir dengan tidak dibalas dengan kebencian. Dhammapada ayat 5. Tadi Bante sampaikan satu ayat tadi yang ingin saya sampaikan tadi, bahwa bukan hanya sekarang, tapi dulu pun sudah terjadi, wahai Atula, orang biasa mencemooh, ya, orang yang diam, orang yang duduk diam, orang yang sedikit bicara, orang yang banyak bicara, semua pasti akan dicela. Jadi artinya tidak ada orang yang tidak dicela. Kami bertiga pun di sini ngomong terus dari tadi, pasti ada yang di luar sana mengatakan, walah lu ngomong aja lu, teori doang lu. Ya, biasa saja. Nah, kembali ke 227. 227 sudah mengatakan begitu Dr. Adi ya, Bante ya, bahwa orang diam diomongin, sedikit ngomong diomongin, banyak ngomong diomongin. Jadi mau jadi siapa kita? Susah kan? Nah, artinya kita terimalah kondisi ini bahwa Sang Buddha sudah menjelaskan dengan sangat baik ya.